Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di sekolah minggu kita minggu ini bersama Losarani dan ditemani teman-teman kalian ada Jian, Adel. ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan memuji, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Yesus itu berjanji kepada kita, kemanapun kita pergi, Dia selalu beserta kita. Seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan, yaitu lagu pujian Yesus Berjanji. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemana ku pun pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pasti Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sebab ku berikan, ku angkat tangan kecil. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemana ku pun pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pasti Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, serta ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, aku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sorak dan pujian bagi Rajaku, serta ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku pada ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang
berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Halo adik-adik, selamat pagi. Tadi kalian sudah memuji Tuhan? Sudah memberikan persembahan? Sekarang waktunya kita belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Ajar kami boleh mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul terdapat di Alkitab pada Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul telah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes di dalam kitab Injil ini adik-adik. Nah, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes disebut sebagai kitab Injil. 4 kitab ini menceritakan mengenai Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan Kisah Para Rasul menceritakan tentang bagaimana dan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit, dan naik ke surga adik-adik. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu murid-muridnya mulai mengabarkan, memberitakan kepada orang banyak mengenai Tuhan Yesus, mengenai apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Banyak orang tidak menyukainya, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka melakukan penganiayaan kepada murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus. Salah satu pengikut Tuhan Yesus bernama Filipus. Filipus ini menceritakan kepada orang banyak mengenai Tuhan Yesus adik-adik. Filipus ini percaya kepada Tuhan Yesus. Ia memberitakan kepada banyak orang. Ketika Allah memerintahkan agar Filipus pergi ke Samaria, ia pun pergi ke Samaria memberitakan kabar baik keselamatan kepada penduduk Samaria. Penduduk Samaria percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian Filipus disuruh atau diminta Allah kembali ke padang gurun. Di padang gurun dia bertemu dengan orang Ethiopia yang sedang naik kereta. Di dalam kereta orang Ethiopia itu membaca kitab Yesaya pasal 53. Filipus mendengarnya. Kemudian ia mendatanginya. Tuan, apakah Tuan mengerti apa yang Tuan baca? Kemudian orang Ethiopia itu berkata, siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ini? Lalu Filipus naik ke dalam kereta itu dan menjelaskan, yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya adalah Tuhan Yesus. Sudah datang ke dalam dunia, Tuan, dan ia sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Tetapi ia sudah bangkit dan ia sudah naik ke surga. Orang Ethiopia itu percaya dan ia minta dibaptis adik-adik. Setelah dibaptis, lalu Filipus diminta dan disuruh Allah ke sebelah utara pantai Laut Tengah. Dan Filipus menetap di Kaisarea. Nah adik-adik, mengapa Filipus
menjelaskan kepada orang banyak mengenai kitab suci atau firman Allah? Itu karena Filipus membaca, mempelajarinya, dan dengan pertolongan Roh Kudus memahaminya, sehingga ia dapat menjelaskan mengenai kitab suci kepada orang banyak. Lalu mengapa ia menceritakan kitab suci kepada orang banyak? Karena ia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sewaktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah memerintahkan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya untuk mengabarkan kabar baik keselamatan ini ke dunia. Dan Filipus menaatinya, adik-adik. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Adik-adik percayakan kepada Tuhan Yesus? Harus percaya adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Lalu bagaimana menunjukkan bahwa kita percaya dan menaati Tuhan Yesus? Dengan membaca Alkitab, menceritakannya kepada teman-teman, mendengarkan guru sekolah minggu, dan menaati orang tua. Ayat hafalan kita hari ini diambil di Yohanes pasal 6 ayat 68b. Kita akan bacakan sebanyak 2 kali ya adik-adik. Yohanes 6 ayat 68b. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68b. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Allah Bapa kami di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, tolong kami agar kami setia membaca Alkitab, menceritakannya kepada orang banyak, kepada teman-teman kami. Juga kami boleh menaati orang tua kami. Kami mau belajar mengikuti perintah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran kita firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Sampai jumpa kembali di pertemuan kita selanjutnya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.